Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man walah. Ibu jannah, sahabat-sahabat asab hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita diperkenankan kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi. Alhamdulillah telah bergabung bersama-sama kita semua, guru kita Ustadz Abdullah Abu Hasan Hafidhullah Ta'ala, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan Kitabul Jami, yang merupakan bagian dari kitab yang sangat masyhur, yaitu Kitab Bulughul Mahram. Pada Kitabul Jami ini kita akan dihadapkan pada hadis-hadis adab, zuhud dan waro, akhlak serta zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat pada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya yang hingga detik hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita berkumpul di majelis ilmu walaupun via online. Semoga tidak mengurangi niat ikhlas kita, semangat kita dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan dengan duduk di majelis ilmu walaupun dengan via online. Yaitu nikmat-nikmat yang patut kita syukuri, yaitu nikmat berupa iman, Islam, kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan yang kita gunakan di saat ini untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda hadis nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam wasilah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu via online, maka Allah akan mudahkan kelak jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara kita kembali bertemu dalam kajian walaupun via online. Kita akan membahas insyaallah taala secara berkala sebuah pembahasan
yang kita ambil dari salah satu bab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang beliau tulis kitab tersebut yaitu Bulughul Maram, itu terkait dengan masalah fikih. Di sana membahas tentang taharah, salat, haji, zakat, dan jihad. Maka tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Kitabul Jami' kemudian masuk dalam pembahasan Bulughul Maram? Kita ketahui bahwasanya dalam pembahasan Kitabul Jami' tidak ada kaitannya dengan masalah fikih yang dibahas di awal-awal bab. Kitabul Jami' adalah bab tersendiri yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Kata para ulama, seakan-akan Ibnu Hajar Al-Asqalani hendak memberikan pada kita pemahaman, hendak memberikan kepada kita peringatan bahwasanya ketika seseorang itu sudah belajar tentang fikih, sudah belajar tentang berbagai macam persoalan-persoalan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan hukum-hukum, maka jangan sampai kita melupakan bab yang namanya adab dan akhlak. Hendaklah ilmu yang telah kita pelajari, mulai dari bab taharah, salat, dan seterusnya, maka hiasilah diri kita dengan adab dan akhlak. Maka yang demikian akan bisa mendudukkan kedudukan dari ilmu yang kita pelajari dalam masalah-masalah fikih untuk kemudian kita hiasi dengan adab dan akhlak. Kata para ulama, betapa banyak kita ya di zaman seperti sekarang ini seolah-olah adab dan akhlak itu menjadi hal yang kesekian dari pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran menuntut ilmu yang kita pelajari. Ya. Padahal akhlak dan adab sangat besar potensinya, sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim. Orang bisa terangkat derajatnya menuju derajat yang paling baik, sampai-sampai Allah memasukkan surga pun diantaranya karena keluhuran akhlak. Dan di dalam Kitabul Jami' ini sebagai muqaddimah, insyaallah, yaitu terdiri dari 6 bab, yaitu bab pertama membahas tentang bab adab, bab kedua membahas tentang bab kebajikan dan bagaimana kita bertali silaturahim, bab ketiga membahas tentang zuhud dan wara, bab keempat membahas tentang tarhib min masawi al-akhlak serta targhib min makarim al-akhlak, yaitu tentang peringatan dan motivasi untuk berakhlak yang baik dan peringatan dari akhlak yang buruk, dan ditutup dengan bab zikir dan doa. Semua itu dirangkum oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di bab terakhir dari Bulughul Maram, yang kemudian para ulama banyak mensyarah Kitabul Jami' itu, diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Ya. Ini yang akan kita jadikan acuan dan kita akan tambahkan dengan referensi-referensi dari syarah-syarah yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kita kali ini kita tidak langsung masuk pada bab pertama dan hadis pertama sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, tapi insyaallah kita akan masuk di muqaddimah tentang apa sih perlunya akhlak, apa sih kita perlunya mempelajari adab, agar ketika kita berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak, kita punya motivasi, kita punya ghirah untuk mengamalkan adab dan akhlak tersebut, sehingga kemudian menjadi hiasan bagi tubuh kita, hiasan bagi jiwa kita, yang kita sudah mempelajari tentang masalah tauhid, tentang masalah muamalah, fikih, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan bawakan beberapa hadis-hadis dari Nabi SAW yang terkait tentang keutamaan akhlak yang disebutkan oleh Nabi, Allah, dan Nabinya SAW. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keistimewaan akhlak yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu ini sebagai tambahan faedah untuk kita di pertemuan awal perdana kita, yaitu Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Nabinya SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam
di ayat yang ke-1 dan yang ke-4 ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah bersumpah, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila, majnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada dalam budi pekerti yang luhur. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dengan keluhuran akhlak yang paling tinggi, yaitu apa? La ajrun wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji dengan pujian yang paling tinggi bagi seorang makhluk, yaitu nabi kita berada dalam budi pekerti yang paling luhur. Ayat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam. Karena Nabi kita SAW telah memberikan contoh bagaimana beliau berakhlakul karimah, ya, terhadap diri beliau, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap para sahabat, bahkan terhadap musuh sekalipun, beliau telah melakukan akhlak yang mulia. Maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya yang mengaku umat Nabi kita SAW semaksimal mungkin mencontoh, ya, apa yang menjadi akhlak-akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutus semata-mata hanya menyempurnakan akhlak yang baik. Nabi SAW tidak datang dengan akhlak yang baru, tapi beliau menyempurnakan. Berarti apa? Berarti sebelum itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah memiliki akhlak-akhlak yang baik. Kemudian disempurnakan dengan datangnya risalah Islam. Kita tahu bagaimana akhlak orang-orang di masa jahiliyah. Ketika datang tamu kepada mereka, maka mereka menyuguhkan makanan semampu mereka, bahkan kadang berlebih. Dalam sebuah riwayat diceritakan, jika ada datang tamu, ya 3 orang datang ke rumah mereka, maka mereka menyembelih. Kalau kita mungkin ayam sudah cukup 1, tapi mereka menyembelih 3 ekor onta untuk 3 orang. Artinya 1 orang tamu dijamu 1 ekor onta. Satu onta bisa untuk 1 RW atau 1 kampung. Lihat bagaimana ini akhlak yang baik. Islam datang menyempurnakan. Ya, bahwasanya itu terlalu berlebihan. Ya, diberi jatah tuan rumah untuk menjamu wajib 3 hari, selebihnya sunnah bagi mereka. Dan akhlak-akhlak yang lain. Nah, Islam datang, Nabi datang menyempurnakan apa-apa yang sudah ada tertanam dalam tabiat kebaikan orang-orang jahiliyah, disempurnakan. Ya, mereka biasa mengkafil, membiayai orang yang kesusahan, mereka biasa melindungi orang yang mendapatkan mara bahaya, dan berbagai macam hal kebaikan. Nah, ini semua datang, ya, kemudian Islam, Nabi datang menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kemudian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, salah satu faktor yang banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah faktor akhlak yang baik. Jadi keutamaan yang ketiga, akhlak yang mulia itu adalah faktor terbesar atau terbanyak yang menyebabkan seorang manusia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 2004, di Imam Ibnu Majah nomor 4246, hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, ketika ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan kita banyak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab 2 hal. Apa? Taqwallah
wa husnul khuluq. Takwa pada Allah dan berakhlakul karimah. Berarti ini ada hubungannya dengan apa? Yaitu hubungan kita pada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Ketakwaan pada Allah berarti kita ada hubungan amal-amal ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlakul karimah, akhlak yang mulia terkait dengan sesama manusia. Jadi faktor yang banyak menyebabkan manusia masuk dalam surganya Allah adalah takwanya dan husnul khuluqnya, yaitu apa? Akhlak yang mulia. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana peranan besar akhlakul karimah di dalam mencetak ya seorang pribadi, sehingga kemudian dengan amal-amal yang dia lakukan maka akan menyebabkan dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat, barometer keimanan seseorang itu dinilai dari kemuliaan akhlaknya. Seseorang dinilai keimanannya, barometernya itu apa? Tolok ukurnya apa? Yaitu taraf kemuliaan akhlaknya. Bagaimana bisa? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis nomor 1162 dan di Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik. Perhatikan perkataan mukmin yang paling baik. Berarti kadar keimanan seseorang itu dilihat dari apa? Ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlak. Korelasi antara iman dengan akhlak yang baik itu tidak bisa dipisahkan. Semakin baik iman seseorang, maka memunculkan akhlakul karimah. Maka kadar keimanan seseorang akan bisa dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya, yaitu akhlaknya. Maka Nabi melanjutkan, wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, wahai para suami, adalah yang paling baik terhadap istrinya. Keimanan seseorang akan bisa terukur dengan bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Nabi menyebutkan di sini istri, ya bukan berarti kemudian dengan orang lain tidak berakhlakul karimah, tidak. Karena istri di sini lebih banyak berinteraksi dengan diri kita dibanding dengan orang lain. Sehingga kemudian ketika istri mengatakan suamiku ketika bermuamalah denganku adalah orang yang baik, maka insya Allah itulah gambaran dari sejatinya akhlak seorang suami. Maka Nabi menyebutkan di situ yang paling baik di antara kalian apa? Yang paling baik dengan istrinya ketika bermuamalah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wala yajtami'u as-suhhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Tidak akan pernah terkumpul sifat kikir, bakhil, pelit, bin medit, dan keimanan, ya, kikir dan keimanan itu tidak akan bisa bersatu dalam hati seorang hamba abadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Kikir adalah bukan sifat akhlakul karim. Kikir bukan sifatnya seorang mukmin. Maka jika ada seorang mukmin yang dia kikir, berarti keimanannya tidak sempurna. Karena Nabi menyebutkan di hadis pertama tadi, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Sementara akhlak yang baik adalah orang yang dermawan, loman, tidak kikir, tidak pelit, tidak bakhil. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, apa saja keutamaannya? Yaitu semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka akan semakin besar pula kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Kalau kita mengaku ingin dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakan apa yang beliau perintahkan, jauhi apa yang beliau larang. Dan kadar kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selaras, sejajar dengan mulianya akhlak seorang mukmin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan al-muwatta'una atnafan alladina ya'lafuna wa yu'lafuna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, Nabi mencintai ya, kita dengan apa? Yang paling baik akhlaknya. Yaitu apa? Orang yang baik kepribadiannya
mudah bergaul dan diajak bergaul. Jadi orangnya itu supel, ya. Orang supel itu Nabi suka. Jangan jadi orang yang suka menutup diri. Ya. Kalau diajak bergaul susahnya Masya Allah, ya. Diajak bicara susah sekali. Nah, jadi salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul apa diantaranya? Yaitu sifat tawadhu, rendah hati, tidak angkuh. Nah, berarti kan di sana ada akhlakul karimah. Karena orang kalau diajak bergaul itu menjaga diri, menjaga jarak, yang merasa lebih dari yang lain, dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya, tidak mau berkumpul dengan fakir miskin, dia hanya milih yang setaraf dengan dirinya, orang-orang yang sependidikan dengan dirinya, maka ini bukan akhlak yang baik. Berarti ada sifat apa? Sifat sombong, sifat tinggi hati. Sementara salah satu sebab yang bisa menyebabkan kita mudah bergaul, mudah diajak bergaul apa? Kita orang yang loman, supel, rendah hati, tidak merasa diri lebih tinggi, harus dilayani oleh orang lain. Ya, Nabi SAW menjadi contoh bagi kita. Bagaimana beliau SAW ketika suatu hari, ya, ketika bersama-sama para sahabat, kemudian datang seorang wanita tua. Ya, wanita tua ini teman dari istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi SAW diajak, ya, berjalan untuk memenuhi keperluannya si wanita ini. Apa Nabi SAW? Apakah menolak? Jangan, saya lagi ngobrol sama para sahabat saya. Enggak. Nabi mengikuti wanita ini sampai hajatnya selesai. Masya Allah, jemaah sekalian. Bagaimana rendah hatinya Nabi SAW. Bahkan ketika dalam sebuah hadis, datang seorang Arab Badui yang bertanya, mana Muhammad? Ya, dengan kasarnya, si Arab Badui ini tidak menyebut mana Nabi. Tidak. Maklum, orang Badui jauh dari akhlak, jauh dari pendidikan, jauh dari ilmu agama. Ya, mereka datang ke kota Madinah sesekali waktu saja, sehingga kemudian adabnya kurang. Dia datang di kerumunan para sahabat yang saat itu ada di Masjid Nabawi, kemudian bertanya, mana Muhammad? Mana anaknya Abdul Muthalib? Ya, karena Nabi kadang dinisbatkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Kenapa? Kata para ulama, mengapa si Arab Badui ini kok tanya mana Muhammad? Apakah dia tidak mengenali Nabi? Iya, jawabannya Nabi SAW saat itu sedang bersama-sama para sahabat, bahkan di tengah-tengah berbaur dengan sahabat yang lain. Tidak ada jarak di antara beliau dengan para sahabat. Pakaian beliau sama, ya, apa yang dimakan para sahabat pun juga dimakan Nabi SAW, sehingga orang Badui ini nggak bisa membedakan mana Nabi dan para sahabat. Beda dengan raja dengan pengawalnya, raja dengan anak buahnya, ya, bos, owner, ya, dengan bawahannya kelihatan dari pakaian aja. Kalau kita bekerja GM dengan di bawahnya berbeda, itu kelihatan. Oh, ini bosnya ini, sepatunya mengkilap, berlinting, kelihatan. Nabi SAW enggak. Nah, rendah hatinya Nabi SAW ini adalah akhlakul karimah, sehingga kemudian beliau mudah untuk bergaul dengan siapa saja. Ya, ini pelajaran jamaah sekalian bagi kita. Bahkan Nabi SAW itu mudah untuk diajak bincang. Sampai-sampai Uqbah bin Amir pernah bercerita. Ya, Uqbah bin Amir dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dia bercerita, kalau saya mau bincang sama Nabi karena saya butuh, itu saya tuh gemeter, takut. Jadi belum bicara sama Nabi, dia tuh sudah takut duluan, sudah sungkan duluan. Kemudian Nabi SAW mencoba menenangkan si sahabat ini, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Uqbah, hawin alaik, tenang saja. Fa ini ya lastu bimalik. Aku ini bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulu al-qadidah. Aku ini hanya anak seorang wanita yang dulu suka makan daging yang dikeringkan. Maknanya Nabi itu lahir dari seorang wanita yang biasa-biasa saja. Daging yang dikeringkan itu kalau kita kan apa? Dendeng. Sekarang jarang orang jualan dendeng. Dendeng itu menunjukkan orang itu berhemat gitu. Ya, nggak banyak stok makanan sehingga kemudian daging itu dikeringkan. Ini Nabi ingin menunjukkan, aku ini kok orang biasa, aku ini nggak raja. Kamu nggak usah takut ngomong sama saya. Sampai seperti itu. Padahal Nabi nggak ngapa-ngapain. Tapi si sahabat ini merasa sungkan dengan Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan pada kita bagaimana Nabi SAW ya, adalah orang yang
sangat rendah hati. Bahkan Nabi memperingatkan ya orang yang buruk akhlaknya ketika bermuamalah dengan orang lain. Ya. Dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, Inna syarrun nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, yaitu apa? Orang-orang yang dihindari oleh manusia karena takut dengan kejelekan. Jadi kalau ada orang, itu kita nggak mau bergaul sama dia, nggak mau ngobrol, karena apa? Khawatir dia itu memberi mudarat pada kita. Itu orang paling buruk. Atau orang nggak mau gaul sama kita, nggak mau ngobrol sama kita, karena khawatir lesan kita ini nyakiti orang lain. Tangan kita memberi mudarat pada orang lain. Kedudukan kita, keputusan kita memberi mudarat pada orang lain. Kemudian orang menjauh dari kita. Kita khawatir kita akan masuk kena hadis ini. Orang yang paling buruk di sisi Allah ya adalah orang itu lari dari kita karena takut dengan keburukan yang muncul dari kita. Entah lesan kita, entah tangan kita, entah dengan kekuatan kita. Waliyadzubillah, jamaah sekalian, semoga kita dihindarkan dari yang seperti ini. Jadi yang kelima adalah orang yang paling dicintai Nabi selaras dengan kemuliaan akhlak. Terutama yang keenam, yaitu semakin mulia akhlak seseorang, yaitu seorang mukmin, maka akan tinggi pula derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tinggi akhlak seseorang, maka akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah ketika nanti di hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Tirmizi di nomor 1941. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ya, di Tirmizi nomor 1941. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling duduknya dekat denganku nanti di hari kiamat, siapa? Orang yang paling akhlaknya paling baik. Kalau kita ingin duduk dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, semoga kita mendapatkan hal tersebut. Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, apa yang kita lakukan? Perbaiki akhlak kita. Jadilah orang-orang mukmin yang berakhlakul karimah, maka kedudukan kita akan dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akhlak mulia akan menumbuhkan, menghasilkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhlak mulia itu mudah untuk dilakukan. Cakupannya luas, tidak terbatas. Batasannya itu sangat luas sehingga orang itu mudah memilih. Dia mau memilih akhlak yang bisa dia lakukan terlebih dahulu, kemudian meningkat pada akhlak yang lain, itu mudah. Ya, terkadang ya tidak butuh biaya. Senyum, bukankah itu akhlak mulia? Nabi bahkan menyebutnya sebagai sedekah, tidak butuh biaya. Senyum, menyenangkan hati. Orang kalau bertemu dengan kita senyum, bukankah itu senang? Beda dengan kita bertemu orang, kemudian kita cemberut, atau orang cemberut sama kita, kan pasti kita seudon. Ngapain orang ini? Apakah saya membuat kesalahan pada dirinya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba kalau kita bertemu dengan saudara kita senyum. Padahal senyum pun tidak butuh biaya. Tidak sampai menghabiskan satu piring nasi pecel. 2-3 sendok sudah cukup bagi kita bisa senyum. Ya, kecuali sakit gigi lah. Mungkin agak susah untuk orang sakit gigi. Jangan sekalian yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang memiliki akhlakul mulia itu mudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar? Dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Innakum lam tasa'un nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa meraup hatinya manusia dengan harta kalian. Manusia ini banyak jamaah sekalian. Kita mau menyenangkan hati orang dengan harta kita, tidak cukup. Karena tidak semua orang punya harta untuk bisa menaklukkan hati orang, tidak bisa. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yas'auhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa meraup hatinya orang, melunakkan hatinya orang, menyenangkan hati orang dengan apa? Wajah berseri dan akhlak mulia.
Orang banyak aja Mas. Mau kita taklukkan pakai harta kita. Nah, itu. Kita menyenangkan orang pakai harta. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi dengan wajah berseri, akhlakul karimah, mudah orang ditaklukkan hatinya. Orang mudah untuk kemudian senang dengan kita, dekat dengan kita. Ya. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya pahala dari akhlakul mulia ini banyak sekali zaman sekarang. Yang kedelapan, yang terakhir, keutamaan akhlak yang mulia, karena Nabi SAW berdoa, banyak berdoa untuk diberi minta akhlak yang mulia. Nabi banyak sekali berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nasa'i di hadis nomor 896, hadis ini tertera dalam doa-doa istiftah kita. Ya, salah satu doa pembuka salat kita sebelum kita membaca Al-Fatihah ada banyak ragamnya, di antaranya hadis ini. Yaitu minta agar diberi petunjuk akhlak yang mulia, dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan doa ini dahulu kita sering memakainya ketika kita bercermin. Ya, kalau kita bercermin ngapain? Ya, Mas. Ya, wah, bagus nih sisiran rambut saya baru potong. Wah, baju saya keren. Apakah seperti itu? Enggak. Nabi mengajarkan doa kan? Apa doanya? Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan bentukku, maka perbaguskanlah akhlak. Kata para ulama, hadis ini tidak hanya untuk ketika kita bercermin. Bisa dibaca di lain waktu. Tetapi dalam beberapa buku dituliskan footnote-nya atau judulnya itu doa ketika bercermin. Padahal tidak harus bercermin pula. Di waktu yang lain pun kita bisa berdoa dengan doa. Kita minta diberi akhlak yang mulia. Dan itu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu 8 atau di antara sekian banyak keutamaan akhlak yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan akhlak itu, jemaah sekalian? Akhlak itu sendiri, ya, ada 2. Akhlak itu ada 2, yaitu satu memang bawaan dari orok, watak aslinya seperti itu. Ada orang itu loman, ya loman sejak lahir. Ada orang itu kikirnya sejak lahir. Ada yang akhlak itu bisa diupayakan, muktasab, diperjuangkan, dipelajari, kemudian dibiasakan, maka akan menjadi akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu ada 2, akhlak bawaan dari ketika dia lahir, ya, sudah tertanam pada dirinya, dan akhlak yang bisa dipelajari. Ya, kalau kita merasa ada akhlak-akhlak yang kurang berkenan pada diri kita, perihal akhlak yang mulia, ada yang kurang ini, kurang itu, maka bisa dipelajari, bisa diusahakan, bisa diupayakan, kemudian diamalkan. Apa dalilnya? Ketika seorang sahabat Al-Asy'aj radhiyallahu an, yaitu diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Ya, Asy'aj, kamu itu punya 2 sifat, 2 akhlak yang Allah dan Rasulnya cinta padamu. Yang Allah dan Rasulnya itu suka dengan 2 akhlakmu ini. Yaitu apa? Al-hilm wal anatah. Yaitu sifat cerdas dan tenang. Jadi sahabat Al-Asy'aj bin Abdul Qadir radhiyallahu an itu punya Abdul Qais radhiyallahu an itu punya sifat itu tenang, hilm. Ya, kemudian dia itu cerdas. Kemudian dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jabalaka alaihima, apakah itu sifat itu ada pada diriku, watak asliku seperti itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah ketika Nabi menyebutkan, iya, itu akhlak dari lahir. Kemudian Asy'aj memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi 2 perangai, 2 sifat yang Allah dan Rasulnya cintai. Nah, di sini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Akhlak itu ada yang memang bawaan. Jadi ada orang itu sabar, ya sejak lahir dia sabar.
nggak perlu dipelajari lagi, nggak perlu diupayakan. Memang dia sabar sejak lahir. Tapi ada orang yang nggak sabaran, dia belajar untuk sabar. Nah, ini masuk pada yang kedua, ya. Yaitu masuk pada yang kedua, yaitu akhlak yang diupayakan, yang diperjuangkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Aku Nabi SAW menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Nih, perhatikan jemaah sekalian. Orang yang memperindah akhlaknya. Berarti apa? Awalnya dia nggak indah akhlak. Berarti awalnya dia nggak baik akhlaknya. Dia perindah, dia perbagus. Kalau dia merasa bukan orang yang sabar, dia berusaha menyabar-nyabarkan dirinya. Dia merasa dia agak bakhil, dia berusaha melawan sekuat tenaga hawa nafsunya untuk menahan hartanya, kemudian dia sedekahkan. Walaupun mungkin berat di awal, tapi terus dia lawan, sehingga kemudian dia menjadi orang yang dermawan. Nah, ini adalah termasuk akhlak yang harus dipelajari, akhlak yang harus kemudian diupayakan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha sabar, dia sabar, berjuang keras supaya dia sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Dan ini bisa kita masukkan pada kategori akhlak-akhlak yang lain. Apa sih yang kurang pada diri kita? Nah, maka kita yang bisa menilai sendiri. Kalau kita kurang begini, maka berlatih. Kalau itu memang bukan akhlak bawaan dari lahir kita. Ya. Sehingga ketika manusia diberi akhlak, dan akhlak itu menjadi kebaikan bagi dirinya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang kurang dari kita, maka upayakan agar akhlak itu terus ada pada diri kita, kemudian kita jadikan hiasan agar kemudian ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita dapatkan baik dari akidah, muamalah, fikih dan seterusnya menjadi lebih indah lagi ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Bayangkan kalau kemudian ada orang yang telah mempelajari masalah fikih, kemudian dia tidak memiliki adab akhlakul karimah kepada orang yang lebih tua dan sayang pada yang muda. Bagaimana akibatnya? Dia sombong. Dia merasa tinggi karena ilmunya. Dia merasa kemudian orang lain, lah, kok siapa lah? Karena nggak punya akhlak. Ya. Maka akhlak ini, adab ini, dan akan kita bahas secara berseri dalam Kitabul Jami, ini adalah hal yang sangat urgen, apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya, di mana era digital, era media sosial sangat banyak mempengaruhi, ya, akhlak seseorang. Ya. Bagaimana mereka terpengaruh dengan tayangan-tayangan yang ada di media sosial, ya, berkomentar, berbicara dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah, ya, kita prihatin ya dengan beberapa orang-orang yang kemudian tidak bisa mengendalikan lesannya, yang tidak bisa mengendalikan ucapannya, walaupun via tulisan. Karena hukum tulisan, kata para ulama, sama dengan hukum ucapan. Apa yang kita tulis di media sosial, ya, sama dengan apa yang kita ucapkan di dunia nyata. Maka berhati-hatilah kita dalam menulis, ya. Bijaklah kita dalam memainkan dawai gadget kita, ya, bijaklah dalam memainkan jari-jari kita, karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembukaan atau muqaddimah yang terkait dengan akhlak yang disebutkan oleh para ulama untuk menjadi pembuka dari pelajaran kita di Kitabul Jami. Sekarang kita masuk di bab yang pertama, hadis yang pertama. Sebuah hadis yang dibawakan oleh, sebagai tambahan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau Kitabul Jami ini bisa di-download di aplikasi Play Store, karena hanya berisi matan-matan hadis. Ya, untuk kita mengetahui hadis apa sih yang akan kita bahas, dan insyaallah teman-teman kita di Ashabul Hijrah sudah memberikan tayangan untuk kita bisa ambil faedahnya, untuk kemudian kita sampaikan syarah atau penjelasan dari para ulama terkait dengan hadis tersebut.
Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 2162 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Kemudian kila Rasulullah SAW bersabda, mahunna ya, ditanya kepada Nabi SAW, mahunna ya Rasulullah, apa saja itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, idalaki tahu fasallim alaih. Jika kalian bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kemudian hak yang ketiga, wa idas tansahaka fansahlah. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Jika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakan ia dengan ucapan yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmati. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'ud. Jika dia sakit, maka jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'. Jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak muslim atas muslim yang lain mencakup individu muslim, baik muslimnya itu muslim yang baik maupun muslim yang kurang baik keislamannya. Karena sifatnya ini umum, ya. Muslim, hak muslim, bukan disebut hak muslim yang baik, bukan hak muslim yang tidak baik, bukan, tapi hak muslim yang umum disebut, maka masuk pada kategori muslim yang baik dari tataran keimanannya, keislamannya, maupun pada tataran keislaman yang tidak baik. Jadi umum, siapapun dia yang terlihat dia seorang muslim, maka dia mendapatkan hak yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan dengan 6? Apakah hanya 6 ini saja? Yang lain tidak? Jawabannya tidak. Karena ini sebagai bentuk penekanan, bukan berarti yang tidak 6 ini tidak masuk pada kategori hak muslim yang harus ditunaikan, tidak. Tetapi 6 ini menunjukkan hal yang ditekankan. Karena apa? Ini sering kita bersinggungan dengan 6 hal ini dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, ya, bermasyarakat, baik yang lingkupnya keluarga, masyarakat yang kecil, terus lebih besar lagi. Maka ini sering kita jumpai. Maka untuk memberikan nuansa keislaman lebih pada umatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan kepada 6 ini untuk lebih banyak diperhatikan. Bukan berarti selain 6 ini tidak ada hak yang lain. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ini yang mestinya tidak ditinggalkan. Karena kita akan sering berjumpa dengan 6 hal ini. Ya. Apa itu yang pertama? Yaitu ketika kita bertemu dengan muslim yang satu, fasallim alaihi, berilah salam padanya. Ya, memberi salam adalah salah satu keutamaan dalam agama kita. Memberikan salam adalah hal yang sangat mulia. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan orang yang berikan salam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 54, beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Iman syaratnya masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman dengan iman sempurna kecuali kalian saling mencinta. Mencinta akan menumbuhkan keimanan yang sempurna di antara kita. Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku beritahukan kepada sesuatu, ya? Fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, tahabbtum, kalian saling mencinta. Nah, sementara mencinta itu akan memberikan kesempurnaan iman, dan iman itu menjadi syarat untuk kita masuk surga,
maka perkara yang disebutkan Nabi SAW untuk menumbuhkan keimanan, kecintaan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Apa kata Nabi SAW? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi ini termasuk perkara pentingnya, Mas. Bahkan nanti di akhir zaman, mendekati hari kiamat, maka di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang itu memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Kalau tidak kenal, ya tidak terlihat dia sebagai seorang Muslim barangkali, atau tidak satu pengajian, tidak satu majelis taklim, nggak disalam. Padahal jelas-jelas dia pakai kopiah, yang mungkin pakai aksesoris yang terlihat Muslim, nggak disalam. Itu salah satu tanda nanti di hari kiamat. Dekatnya hari kiamat apa? Orang memberi salam hanya pada orang-orang yang khusus, hanya orang-orang tertentu saja. Padahal Nabi memberikan arahan pada kita apa? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Siapa di antara kalian? Ya semua kaum muslim. Baik yang keislamannya tingkatannya baik, sampai yang di bawahnya. Nabi menyebutkan umum. Karena ini termasuk hak. Bayangkan kalau kita dari rumah kita, tempat kerja kita, dari rumah kita ke masjid misalnya, kita bertemu dengan sekian banyak tetangga kita kanan kiri yang kita lalui. Mulai kita tebarkan salam, afsus salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Insya Allah. Banyak doa keselamatan kita tebarkan. Atau banyak doa rahmat, keselamatan, keberkahan kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini tentu adalah sebuah kebaikan. Ya. Beda dengan kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya kita hanya doanya selamatnya di pagi. Ketika pagi, ya siang tidak beri selamat. Ya, karena kita mendoakannya selamat di pagi. Selamat pagi, berarti siangnya enggak. Kalau nggak ketemu berarti tidak ada keselamatan. Sementara kalau salamnya Assalamualaikum, maka universal. 24 jam kita memohon pada Allah agar yang bersangkutan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian, ya. Abdullah bin Amr pernah mengisahkan ada seorang yang bertanya pada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu an bercerita ada seorang yang tanya pada Nabi tentang amal terbaik dalam Islam. Ini perhatikan jawaban Nabi SAW. Amal terbaik dalam Islam. Ketika Nabi ditanya satu hal, maka jawabannya pada hal tersebut. Bukan berarti kalau jawabannya berbeda dengan hal yang lain, di hadis yang lain, berarti kemudian bertentangan, tidak. Ya Rasulullah, amal apa paling baik? Nabi menjawab kadang ini, kadang itu. Maka disesuaikan dengan konteks orang yang bertanya. Nah, orang ini bertanya tentang perihal amal terbaik. Berarti ada latar belakang dari orang tersebut. Maka Nabi menjawab apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan orang dan ucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Nih, perhatikan ya Mas. Nabi memerintahkan kita di hadis pertama tadi, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Di hadis yang berikutnya di Abdullah bin Amr tadi, dijawab oleh Nabi, apa? Berilah salam pada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Artinya apa? Ya semuanya kaum muslim. Jangan dipilih-pilih. Ya, memberi salam pada orang yang dia kenal atau yang kelihatan dia baik, orang yang lain tidak. Ya. Jangan dipilih-pilih salamnya. Kalau terlihat bahwasanya yang disalami seorang
orang muda, ya, salamnya diperbagus suaranya. Assalamualaikum. Kalau yang disalami terlihat orang yang tua, Assalamualaikum. Jangan, ya. Salam tetaplah ucapan salam yang baik, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kedua yaitu wa idza da'aka fa'ajib. Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan jika dia mengundangmu maka penuhilah undanganmu adalah undangan walimatul urus, undangan pernikahan. Ya, adapun undangan-undangan yang lain maka hukumnya sunnah atau mustahab dan tidak sampai pada wajib. Ya. Bahkan kalau ada undangan walimah itu ternyata, ya, yang diundang itu hanya orang-orang tertentu saja, ya, maka ini termasuk hal yang buruk. Maka ini pun juga ada penghalang bagi kita untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Kenapa? Nanti ada banyak mudaratnya. Ya. Hukum asalnya wajib, tetapi karena ada hal-hal yang sifatnya mudarat, maka ini tidak perlu untuk didatangi undangannya. Nabi SAW pernah memberikan isyarat pada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yuhibbud da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk jamuan makan adalah walimah yang hanya, perhatikan, yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Jadi ada walimahan, tetapi yang diundang itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Orang-orang tertentu saja, orang-orang kaya saja, yang mereka biasa makan makanan enak, yang biasa mereka minum minuman yang enak. Kemudian mereka tinggalkan kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita yang fakir, miskin, ya, yang mereka mungkin tidak disukai kehadirannya, maka ini tidak bagus. Itu adalah seburuk-buruk jamuan makan, kata Nabi SAW. Ya. Sementara mereka apa? Meninggalkan orang-orang fakir di kalangan mereka. Maka barang siapa yang memenuhi undangan itu, ya, kata Nabi SAW, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasul. Jadi hukum asalnya memang wajib, tetapi ketika di sana ada mudarat, yaitu terlihat loh yang datang kok orang-orang kolega-koleganya semua, orang kaya-kaya semua. Nah ini, itu makanan itu tidak bagus. Jamuan makanan yang awalnya enak, yang memberikan selera makan pada kita, ternyata menimbulkan mudarat bagi diri kita. Ya. Karena apa? Karena Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya karena dia memenuhi undangan tadi. Yang undang berdosa karena dia mengundang hanya orang-orang kaya tertentu, yang datang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya karena apa? Melanggar apa yang telah Allah sebutkan lewat Nabi SAW sebagai seburuk-buruk makanan. Ya. Ini salah satu rambu-rambu ketika kita menghadiri undangan yang disebut dengan walimah. Karena di sana ada undangan itu banyak, ya Mas sekalian. Ya. Ada undangan itu walimahnya itu macam-macam. Ya. Ada walimatul urus, ya, undangan pernikahan yang biasa kita kenal. Ada walimatul khitan, kan banyak ya. Walimah itu banyak ya. Walimah karena apa? Pindahan rumah, terus apa lagi? Anak lahir 7 hari, akikohan, dan banyak orang safar habis pulang umroh, pulang haji, ya undangan juga, walimah juga itu. Nah, di sana mustahab. Ya, di sana mustahab. Tidak wajib, tetapi kalau walimatul urus sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, maka diwajibkan untuk datang. Tetapi di sana juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, teman-teman sekalian. Ya. Yang perlu diperhatikan terkait dengan undangan tersebut. Saya kira cukup dulu Mas Agustian dan Ustaz Ramdhani kajian kita di pertemuan pertama ini. Memang tidak bisa kita bahas seluruhnya. Insya Allah kita akan bahas di poin-poin berikutnya pada pertemuan yang akan datang.
Mengingat waktu, saya persilakan jika ada yang hadir untuk bertanya perihal apa yang kita sampaikan tadi yang terkait dengan perkara akhlak adab yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Kitabul Jami'. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sampai saat ini belum ada pertanyaan, Ustaz. Oh ya. Masya Allah. Ini aja, saya sendiri Ustaz izin bertanya. Ya, ada. Akhlak tadi kan ada dua Ustaz, ada akhlak yang bawaan dari lahir, Iya. dan akhlak yang harus diperjuangkan. Iya. Orang yang dikasih rahmat akhlak bawaan dari lahir ini, apa maksudnya? Dia kan tidak sama dengan yang ini Ustaz. Jadi kayak pahalanya gitu gimana Ustaz? Maksudnya kayak akhlak yang bawaan dari lahir ini faktor-faktornya gitu apa yang bisa menentukan? Oh ya, faktor bawaan dari lahir ya. Allahu a'lam bishawab, apa yang menyebabkan dia mendapatkan faktor mendapatkan dari Allah akhlak yang baik. Ya. Allahu a'lam itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan pada semua orang. Ada orang yang diberi akhlak tertentu baik tapi tidak pada yang lain. Ada orang yang lain diberi akhlak yang lain pula tapi tidak ada pada akhlak yang tadi. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Nah, poinnya apa? Ketika kita ada kekurangan di akhlak yang lain, karena itu bukan bawaan dari kita, ya. Karena kalau orang bawaan dari oroknya itu mudah. Ya, beda dengan orang yang misal yang paling gampang sajalah orang sabar dengan pemarah gitu ya. Itu ada yang memang bawaannya memang sabar orang. Nggak gampang marah. Itu ada karena memang bawaan dari lahirnya. Sehingga kalau dia diberi ketika marah kemudian Pak sabar, dia langsung bisa berhenti. Nah, itu berarti menunjukkan pada kita bahwasanya memang dia diberi akhlak yang baik yaitu sabar memang dari bawaannya. Tapi ada orang yang harus bekerja keras, harus berjuang dengan maksimal untuk bisa menundukkan hawa nafsu marahnya. Maka Nabi SAW menyebutkan di hadis yang lain, jika engkau marah dalam posisi berdiri maka duduklah. Jika engkau duduk masih marah maka berbaringlah, kan demikian. Jika marah berbaring masih juga marah, ambil air wudhu karena sesungguhnya marah itu dari setan dari api, maka padamkan dengan wudhu dari air. Nah, ini kan ada upaya. Nah, maka yang bersangkutan yang akan mengetahui sendiri bagaimana ini akhlak itu, apakah ini memang dari saya, ya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tertanam pada dirinya, tabiatnya, atau memang dia harus mengusahakan. Kalau ternyata ada akhlak tertentu yang dia kok berlawanan dengan akhlak buruk, berarti dia harus berjuang keras untuk bisa menaklukkan akhlak buruk. Nah, berarti di sana itu akhlak yang harus dia perjuangkan pada poin yang kedua. Allahu a'lam sebabnya apa, atau faktornya apa. Boleh jadi karena kesolehan kedua orang tuanya, boleh jadi. Boleh jadi karena makanan-makanan yang masuk dalam dirinya adalah makanan-makanan yang halal, sehingga kemudian menumbuhkan akhlak yang baik pada dirinya, bisa jadi. Ya, Allah alam. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Imam, silakan. Ya. Silakan Pak Iman untuk di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan tadi ya, salah satu hak sesama muslim adalah memenuhi undangan. Ya. Mungkin mohon maaf ini yang lebih bersifat umum ya, seperti misalnya ada undangan kajian lewat Zoom meeting ini Ustaz. Nah itu apakah ini juga termasuk dalam kategori itu ataukah tidak? Kemudian yang kedua, apabila kita berhalangan mungkin ada uzur syar'i gitu ya sehingga kita tidak bisa mengikuti undangan tersebut, apakah memang kita harus meminta izin atau mungkin
istilahnya memberikan informasi kalau kita tidak bisa hadir di undangan tersebut. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Afik barakallah. Bagus pertanyaannya. Ya. Jadi undangan yang sifatnya umum, ya terkadang sebagaimana kajian kita, ya termasuk diantaranya seperti itu, maka di sana undangan, ya, sifatnya mengundang memang. Tetapi di sisi yang lain, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, termasuk adalah kewajiban bagi individu kaum muslimin. Memang di dalam kajiannya diberi sifatnya undangan, padahal sebenarnya juga bukan undangan. Ya pemberitahuan aja bahwasanya di tanggal sekian, jam sekian, tempat ini ada kajian. Ya, qadarullah kita di masa pandemi ini kemudian kita menggunakan media online sehingga kemudian sifatnya menjadi mengundang. Tapi kalau mungkin sifatnya offline, ya di masjid, di rumah atau di gedung atau di mana saja, maka pemberitahuan yang sifatnya pemberitahuan yang datang fadal, ya alhamdulillah dia sedang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwasanya kajian dimanapun berada, maka sifatnya apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, maka disarankan lebih banyak untuk online. Kalaupun ternyata ada uzur kita, ya boleh kita sampaikan pada yang mengundang kita, ya entah siapa sajalah yang mengundang kita. Pak, ini ada undangan kajian misalnya, atau ada undangan ini, ya, sampaikan uzurnya, tidak mengapa, itu hal yang bagus. Ya, sehingga kemudian yang mengundang tidak bertanya-tanya, kemudian berburuk sangka pada kita. Terkadang ada orang ketika, wah, terus tak undang, nggak tokoh-tokoh, nggak tahu ngaji, ya. Jadi berburuk sangka pada kita. Kalau ada uzur, sampaikan uzur. Dan insya Allah tidak mengapa. Itu hal bagus, ya kita sampaikan uzur, mohon maaf, saya jam yang sama ada keperluan ini dan itu. Dan memang betul-betul halangan yang syar'i, ya, bukan hal-hal yang dibuat-buat karena kita ingin menghindar dari hal tersebut, tidak. Tapi memang betul hal yang syar'i. Maka itu adalah satu kebaikan. Ya, bukan kita berbohong atau ingin menghindar, tidak. Ya. Selagi itu suatu kebaikan, maka dipenuhi. Ya. Memang sifatnya kalau undangan yang disebutkan oleh para ulama, memang jumhur itu undangan adalah walimatul urus. Undangan yang lainnya sifatnya adalah mustahab, sunnah. Boleh tidak datang, boleh datang. Kalaupun tidak datang, maka sampaikan uzur. Tetapi ketika kita mendatangi tanpa ada hal-hal yang buruk di dalamnya, maka ini sudah kebaikan bagi kita. Kemudian kita selaraskan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan mendatangi majelis ilmu, duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Ya, qadarullah kita tidak duduk di majelis ilmu di tempat yang sama, kita duduk di masing-masing rumah kita, tapi dengan media yang sama. Ini pun juga kata para ulama ketika dibahas di awal-awal tahun 2 tahun yang lalu di masa pandemi, mudah-mudahan ini bagian dari kita duduk bersama di majelis ilmu dan kita mendapatkan keutamaan duduk di majelis ilmu. Allahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, saya bawakan sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Beliau didekap oleh malaikat Jibril, kemudian Iqra. La taqra, saya nggak bisa baca. Iqra. Kemudian turunlah wahyu Iqra, ya, dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah pulang dari Gua Hira, Nabi ketakutan. Ya, ini termasuk fitrahnya manusia, berjumpa dengan makhluk yang belum dikenal dalam kondisi seperti itu, tentu ketakutan adalah hal yang lumrah. Ketika beliau pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan, rumah istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah tidak bertanya pada suaminya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh, kenapa kok pulang? Kenapa kok engkau takut? Kenapa enggak?" Nah, ini kata para ulama, faedah juga kepada para istri, kalau pulang ke rumah, suaminya dalam kondisi mungkin suntuk, kondisi mungkin acak-acakan atau tidak ceria, jangan ditanya, kok pulangnya malam, kenapa, macet, enggak usah.
langsung bikinkan makanan, bikinkan kopi kalau dia suka kopi. Jangan ditanya macam-macam. Ya. Nah, Khadijah juga demikian, tidak bertanya Nabi kenapa enggak. Langsung beliau ambil selimut, kemudian diselimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil Khadijah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya suamiku." Bukan Rasulullah karena belum jadi Rasul. "Wahai suamiku, engkau enggak usah takut, karena engkau ini orang yang akhlaknya mulia. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim, engkau orang yang suka membantu orang yang kesulitan, engkau suka sebutkan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang memberi mudarat pada engkau dengan sebab akhlaknya." Nah, ini akhlak Nabi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pada kondisi beliau jadi Nabi dan Rasul, karena belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, masya Allah. Ya, budi pekertinya, Nabi tidak pernah berbuat buruk, Nabi tidak pernah berbohong, Nabi tidak pernah mencuri dan seterusnya. Akhlak beliau masya Allah. Kemudian disempurnakan dengan datangnya Islam, dengan datangnya risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna akhlak beliau. Jadi beliau ini sudah punya bakat akhlak mulia gitu. Ya, salah satunya apa? Menggembala kambing. Menggembala ternak kambing itu bukan perkara mudah. Nah, rata-rata sebagian besar para anbiya itu sebelum diangkat jadi nabi, sebelum menjadi rasul itu banyak menjadi penggembala. Hikmahnya apa kata para ulama? Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari, orang yang memiliki ketawaduan, ketenangan itu ada pada orang yang menggembala ternak, yaitu kambing maksudnya. Bukan pada penggembala onta. Nah, di situ menunjukkan pada kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus itu masya Allah beliau. Coba contoh ketika Nabi SAW, orang-orang Quraisy berebut ingin meletakkan ini apa namanya, Hajar Aswad ketika direnovasi Ka'bah ini. Semua kan ingin rebutan kan. Wah, saya dari kabilah ini. Kemudian ternyata ada keputusan begini saja, besok siapa yang datang pagi-pagi di Masjidil Haram di Ka'bah, maka dialah orang yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata siapa yang pagi-pagi datang? Nabi SAW ketika belum jadi Nabi. Tapi apakah beliau kemudian dengan egonya, dengan aku sing nemokno pertama, aku yang datang pertama, aku yang naruh, enggak. Beliau mengumpulkan kepala-kepala suku Quraisy, kemudian beliau ambil sorban, masing-masing kepala suku pegang ujung-ujungnya, dan Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di sorban tadi, di kain tadi, kemudian dibawa bersama-sama ke dekatnya Ka'bah dan beliau yang meletakkan. Nabi kalau ego, ya beliau kalau tinggi hati, sombong, wes tak taruh dewe ya, wong aku sing nomor 1. Enggak. Nah, ini sebelum jadi Nabi loh ya. Dan banyak akhlak yang baik lainnya. Ya. Itu kita bisa pelajari di Sirah Nabawi atau di hadis-hadis yang terkait dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya Allah akan secara berkala di pembahasan Kitabul Jami' akan keluar bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kolofik yang bertanya, Allah alam. Ya. Selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau bertanya, jika ada seseorang muslim memang bawaannya kaku dan keras sehingga orang lain takut hingga tidak ingin berinteraksi ke seorang muslim itu, dan orang yang muslim yang kaku itu tidak mengubah sikapnya, apa yang harus kita lakukan menyikapi orang tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya, kita khawatir dia terkena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tadi, yaitu orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang buruk akhlaknya, orang yang lari karena takut dengan perangai kejelekannya, ya, takut nanti dikenapa-kenapakan, termasuk orang yang kaku tadi. Ya, boleh jadi memang dia bawaan dari orangnya orang kaku. Ya. Maka bagaimana sikap kita? Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sembari kita menjaga jarak dengan beliaunya, maka dekati dengan akhlakul karimah. Tidak semua yang keras itu dilawan dengan keras pula. Ya, batu dengan tembok ya bentik terus, ya, akhirnya jadi pecah, saling berjauhan.
Maka salah satu yang harus, kalau ingin kita merubah yang bersangkutan ya upayakan kita datang dengan baik, ya sampaikan, tunjukkan, kita nggak usah pakai dalil lah, nggak usah pakai dalil. Kita pakai muamalah yang kebiasaan terjadi di masyarakat saja. Saling berbagi, kasih hadiah, kasih kita sesuatu, beri sama dia. Insya Allah lama-lama yang bersangkutan akan melunak hatinya, sedikit demi sedikit. Kalau hatinya sudah lunak, mudah, lembut, maka nasihat itu gampang masuk. Tapi kalau orang itu kaku, nasihat itu susah masuk. Ya. Hatta kita pakai 1000 dalil nggak akan diterima. Tapi kalau orangnya itu sudah mulai melunak dengan kita, lembut, ya. Lihat Nabi SAW, bagaimana beliau setiap hari pulang pergi dilempari oleh seorang Yahudi dengan kotorannya. Ya. Ketika yang lempar kok nggak ada, Nabi malah heran tanya, kok tumben pagi hari ini kok nggak ada yang lempar kotoran. Sakit Nabi, wah ditengok sama Nabi SAW. Ditengok aja Mas. Ternyata apa? Dia sakit, kemudian anak ini diminta sama ayahnya ketika Nabi mengatakan masuklah Islam, engkau akan selamat. Maka kata bapaknya, ikuti Abul Qasim, turuti Nabi SAW, karena julukan Nabi adalah Abul Qasim. Ya. Kemudian anak ini bersyahadat dan masuk Islam. Akhlak yang sekalian. Ya. Jadi tidak semua yang buruk itu harus dilakukan dengan buruk bulan. Walaupun dibalas dengan buruk adalah hal yang setimpal, artinya satu-satu lah. Kamu ngelempar ya tak lempar ganti ya satu-satu. Sama-sama nggak ada pahala gitu. Tapi kalau kita mau berbuat baik, maka insya Allah akan banyak kebaikan. Maka jika kita ingin merubah yang bersangkutan, maka tunjukkan akhlakul karimah kita. Tunjukkan kebaikan-kebaikan kelembutan Islam. Bagaimana? Ini Islam kayak gini. Ya, kalau dia nggak berbuat buruk sama kita, berbuat baiklah sama dia. Itu akan memberikan dampak efek dakwah secara tidak langsung. Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai bawakan hadis, nggak usah. Kita berbuat baik saja sama beliau. Ya, bawa hadiah, bawa oleh-oleh dan seterusnya. Maka insya Allah sedikit demi sedikit dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, maka insya Allah akan lebih mudah untuk disampaikan hal-hal yang baik. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya juga mau menjawab salamnya dari teman-teman Muslim Radio Indonesia. Ya. Barakallahu fiik. Ya, yang mungkin sebagian hadir atau yang menyimak, mudah-mudahan karena belum bertemu juga dengan mereka. Ya. Ya, betul. Ada yang lain? Ya, tanya selanjutnya, Ustaz. Ya. Ini konteksnya masih sama, ngeyel. Kalau perangi suka ngeyel itu berarti bagaimana mengatasinya ya Ustaz? Apakah itu juga bawaan? Boleh jadi. Boleh jadi sifat ngeyel itu boleh jadi bawaan, boleh jadi karena yang terserap informasinya itu informasi yang tidak benar. Jadinya ngeyel gitu loh. Ya, ada orang memang karena informasi yang dia peroleh itu informasi buruk. Sehingga kemudian ketika kita sampaikan hal-hal yang baik yang bertentangan dengan yang dia dapat, dia ngeyel. Enggak, saya begini. Karena apa? Ada informasi buruk yang menjadi serapan bagi dirinya. Apalagi di musim seperti sekarang, di masa era digital, di masa era media sosial, banyak kita serap berbagai macam informasi yang kadang-kadang nggak penting gitu loh. Nggak bagus untuk kita, nggak bagus untuk kita sampaikan. Karena tidak semua hal yang kita dengar, yang kita lihat harus kita serap, kita sampaikan. Enggak. Nah, kalau seperti itu kadang-kadang malah ngeyel. Kita sampaikan hal yang bertentangan, yang justru yang kita sampaikan itu baik atau benar, malah dia, oh enggak, saya enggak begini. Ya, itu termasuk juga barangkali masuk yang pertama tadi, yang pertanyaan tadi. Ya. Tetap harus dengan sabar ya, yang ingin meladeni orang yang tanda petik meladeni orang yang ngeyel, ya harus sabar. Sabarnya harus ekstra kayaknya. Allahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mau tanya, undangan yang hanya mengundang orang-orang tertentu dalam kurung orang-orang kaya, kita tidak diperbolehkan datang, haram hukumnya. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau yang diundang oleh sohibul hajat itu hanya untuk, sedangkan kita hanya sebagian orang yang diundang? Masya Allah. Ini ada konteksnya sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu menjaga dan memberi kesehatan kepada antum.
Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan acara pernikahan yang sudah mengundang semua kalangan, namun pemilik acara memberikan tempat khusus atau ruang VIP bagi keluarga atau orang yang dihormati? Apakah ini masuk ke dalam undangan yang buruk tadi Ustadz? Karena memisahkan ruangan bagi tamu yang biasa dan tamu yang dihormati. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fiik barakallah. Ya, pertanyaan yang sering terkait. Kalau kita tidak mengetahui apakah yang diundang itu hanya orang kaya saja atau umum, maka bisa dilihat dari penampilan yang hadir, yang diundang, baik dari sisi transportasi, kendaraan, dan dari penampilan mereka kan kelihatan. Kalau ternyata kita sebagian dari yang diundang, atau sebagian kecil dari golongan yang tidak masuk pada kategori orang kaya, maka mudah-mudahan undangan itu bukan seburuk-buruk makanan. Karena apa? Kita sudah menjadi bagian orang yang tidak mengglobalkan orang yang kaya saja. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita tidak menyebabkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita hadir di sana, kita termasuk golongan orang yang kaya semua gitu. Kita diri kita termasuk orang yang stratanya sama semua dengan yang diundang, enggak ada yang di bawah kita, maka itu kita termasuk ketika hadir, maka kita bermaksiat pada Allah dan Rasul. Tapi kalau kita, ya mohon maaf, mungkin stratanya ada di bawah mereka, ya mereka sebagian besar kok bawa mobil, saya sendiri naik motor. Nah, mudah-mudahan kita menjadi sesuatu hal yang mengecualikan dari hadis tadi, sehingga makanan itu menjadi makanan yang penuh dengan keberkahan. Lalu bagaimana kalau memisahkan antara undangan tertentu? Ya kadang-kadang kita memang melihat, kita sendiri pernah diundang di acara undangan juga demikian. Orang-orang tertentu, keluarga dipisahkan di tempat VIP dan seterusnya. Kita masuk, udah boleh Pak, itu tempatnya si A, si B gitu. Ya. Tapi kan yang diundang semuanya kan, yang diundang kan tidak hanya satu golongan, atau strata tertentu semua diundang, pun termasuk kita bukan. Maka mudah-mudahan itu bukan bagian dari hadis yang dilarang Nabi SAW tadi, yaitu seburuk-buruk makanan, seburuk-buruk undangan. Ya, karena kita termasuk bukan orang yang spesial gitu loh. Kecuali semuanya orang yang hadir itu ya cewek ya mungkin GM semua misalnya gitu. Terus nggak ada yang orang fakir di tetangga kanan kirinya, nggak ada semuanya. Yang diundang orang kaya semua. Rumah-rumah orang fakir miskin di sekitarnya hanya untuk parkiran saja. Atau di gedung semuanya yang diundang bukan orang-orang, sebagainya bukan orang fakir. Orang kaya semua. Nah, maka makanan undangan itu adalah seburuk-buruk makanan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita datang karena termasuk bagian orang yang diundang tadi, termasuk bagian yang orang-orang yang stratanya sama tadi, maka kita bermaksiat pada Allah dan Rasul. Lalu bagaimana kita bisa mensiasatinya? Sampaikan uzur datangnya setelah atau sebelum acara. Kalau ada maksiat di undangan-undangan seperti itu, maka kata para ulama, caranya bagaimana? Datanglah sebelum atau setelahnya. Sampaikan uzur, nah, mungkin saya ada acara, bapak-bapak, supaya tidak menyinggung perasaan sahibul bait, ya. Itu insya Allah akan menjadikan alasan yang bisa diterima oleh yang bersangkutan. Allahu a'lam. Ini masih dalam satu konteks, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Untuk undangan walimatul urs yang berisi sholawatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, sholawatan Ustaz. Ada kan ada acara sholawatan. Oh. Nah, apakah itu kita tetap harus menghadirinya Ustaz? Ya. Ya Allah alam, kalau memang kondisinya seperti itu ya, selama kita tidak mengikuti ritualnya ya, insya Allah mudah-mudahan ada uzur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena di sana ada bacaan tertentu yang kemudian kita harus berdiri. Ya nggak usah berdiri, ya, duduk saja. Ya, karena berdirinya mereka punya akidah bahwasanya ruhnya Nabi SAW hadir di tengah-tengah kita. Ya, itu berarti kan termasuk satu kemungkaran. Tapi kalau kita sudah hadir di sana ya masa mau keluar, ya nggak usah berdiri, maksudnya ya, agak menjauh saja dari lingkaran situ sehingga kemudian tidak jadi fitnah. Ya, boleh jadi mereka belum paham, boleh jadi mereka tidak tahu, ya kita sabar. Ya. Mudah-mudahan ada uzur. Ya, Allah alam. Masya Allah, di pertanyaannya semakin banyak Ustaz. Kita selesaikan sampai jam
2 pertanyaan lagi ya Ustaz. Ya, boleh, boleh. Batasi aja. Kalau nggak dibatasi nanti sampai subuh Iya. kita nanti. Atau seperti malam terakhir malah nanti. Iya, betul. 2 lagi. 2 lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya, tadi disampaikan sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Betul. Bagaimana paling baik dengan istrinya? Nah, Bagaimana kalau suami selalu mencurigai istrinya, padahal istrinya tidak melakukan apa yang dicurigainya, semisal selingkuh? Bagaimana sikap si istri? Mohon nasihat Ustadz, ini terjadi pada teman Ana. Semoga Ana bisa menyampaikan nasihat untuk teman Ana. Jazakallahu khair. Masya Allah. Bahasa saya kira khair. Ya, sebaik-baik suami wa khiyarukum lin nisa'ihim. Atau di hadis yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bermuamalah dengan ahlinya, dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik bermuamalah dengan mereka. Nah, Nabi menunjukkan pada kita bahwasanya sebagai seorang suami yang memiliki otoritas, kekuatan, kemampuan, ya, itu tidak selayaknya kemudian sewenang-wenang dengan istrinya. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika dimintai nasihat oleh seseorang, bagaimana aku harus mencari calon menantu untuk putriku? Maka beliau mengatakan, carilah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ketika dia marah, dia tidak menzalimi istrinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang mukmin yang baik itu bisa bermuamalah dengan istrinya. Kalau ada suami yang suka curigaan, ya, berarti kita ambil hikmahnya saja ya untuk istrinya, berarti suami kita itu sayang sama kita. Ya, berarti suaminya itu sayang sama istrinya. Kalau suaminya itu diem aja, nggak punya curiga, nah itu patut dipertanyakan malah. Ya. Tetapi kalau curiganya, cemburunya berlebihan, ini yang tidak baik. Ya, kalau ada suami nggak cemburuan, ada suami nggak curigaan, itu nggak bagus. Tapi kalau kebablasan juga nggak bagus gitu. Ya, jadi suami harus bisa mendudukkan posisinya, curiganya pada hal yang apa. Kalau tidak ada indikator, istrinya melakukan hal-hal yang sifatnya khusus, sifatnya menentang suami dari sisi harta, dari sisi kehormatan suami, maka tidak ada perlunya untuk kemudian dicurigai terus. Kalau istri sudah bersumpah di hadapan suaminya, saya tidak melakukan apa-apa, ya sudah diterima. Ya. Kecuali memang ada indikasi bahwasanya si istri melakukan selingkuh, ya waliyadzubillah. Sebagaimana tadi saya ditelepon oleh seorang ikhwah yang minta pendapatnya ketika istrinya kedapatan selingkuh dengan orang lain yang ya waliyadzubillah sampai kemudian hamil. Ya padahal suaminya jarang di rumah. Nah, kalau ini kan indikatornya kuat. Si suaminya sampai menyadap telepon istrinya, ya, dan ketahuan istrinya keluar beberapa hari di luar rumahnya. Sampai disadap seperti itu. Ada kecurigaan misalnya. Ya, nah, itu ada indikator kuat. Tapi kalau nggak ada indikator kuat, untuk apa harus cemburu terus? Kan nggak ada perlunya. Ya. Walaupun cemburu, curiga itu adalah bagian dari rasa cinta seorang suami pada istri, tapi jangan berlebihan. Maka bagaimana nasihat seorang istri? Maka tidak usah terlalu diladeni. Oh, saya nggak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetap layani suami dengan penuh keikhlasan, karena itu bagian dari ibadah seorang istri pada suami. Tunjukkan akhlak kita seorang istri pada suami. Ya, itu saja. Nanti insya Allah lama-lama suami akan muncul kepercayaan. Biasanya curiga itu karena suami ada kecurigaan dan tidak percaya. Ada ketidakpercayaan. Nah, maka tunjukkan amanah yang disampaikan oleh suami pada kita, ya, sebagai seorang istri, sampai laksanakan. Tunjukkan saya ini istri yang amanah, istri yang setia dan seterusnya. Maka mudah-mudahan akan bisa merubah kecurigaan suami yang berlebihan. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir? Ya, yang terakhir ini dari Mas Agus. Buat kita kajian di Permata, Ustaz. Oh, Mas Agus mul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan akhlak baik yang ditunjukkan oleh orang kafir? Apakah kita boleh membalas budi terhadapnya? Dan bagaimana jika dibalik tindakan kebaikannya ternyata ada tujuan-tujuan tertentu? Jazakallahu khair. Ustaz?
Halo? Halo Ustaz. Agak putus Mas, bilang lagi. Putus ya. Iya. Bagaimana dengan akhlak baik yang ditunjukkan oleh orang kafir? Apakah kita boleh membalas budi terhadapnya? Dan bagaimana jika dibalik tindakan kebaikannya ternyata ada tujuan-tujuan tertentu? Oh, nah. Tujuannya apa bisa disebut? Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Nah, tidak ada larangan kita berbuat baik dengan orang kafir, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan kita berbuat baik dengan tetangga kita. Tetangga kita ada yang orang kafir, ada orang muslim, ada muslim yang baik, ada muslim nggak baik. Ada yang kafirnya kafir kebangetan, ada yang kafirnya masih taat-taat gitu. Nggak ada larangan. Semuanya bisa kita berbuat baik dengan mereka. Tetapi kalau perbuatan baik mereka ada udang di balik rempeyek atau udang di balik batu, ada tujuan-tujuan tendensius yang mengarah kepada misal, wah kamu harus taat sama saya, kamu jangan di kerjaan nggak usah terlalu agamis. Nah itu berarti ada sisi-sisi yang harus kita hindari. Bantuan, misal ada orang bantu kita dari orang kafir, tidak punya tendensi apa-apa, murni dia bantuan pada kita, ya terima, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau bantuan itu kemudian menyebabkan kita menjadi orang yang pekewuh kepada dirinya, kemudian memuliakan dirinya, kemudian dia menekan kita agar kemudian dari sisi-sisi perayaan agama-agama mereka kemudian kita mau menerima, ini tidak boleh diterima bantuan, karena jadi mudarat untuk kita. Tapi selama tidak ada tendensi apa-apa, maka balaslah kebaikan dengan kebaikan. Tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau di balik itu ternyata ada satu hal, apalagi menjurusnya pada masalah agama kita, maka sebaiknya tidak diterima. Karena itu akan jadi mudarat untuk kita. Kita akan jadi, kalau orang sudah berbuat baik sama kita, kemudian kita nggak berbuat baik kan jadi pekewuh kan. Sementara dia punya sesuatu hal di balik itu, kan jadi sungkan. Mau ngomong nasihatin tidak enak karena sudah pernah nolong kita, kan jadi repot. Maka sebaiknya nggak diterima. Ya. Kalau ternyata memang ada usaha-usaha tertentu yang menjurus pada hal tersebut. Tapi selama free, nggak ada apa-apa, hanya murni memang bantuan, tidak apa-apa, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz nih. Ya. Banyak pertanyaan yang terjawab. Ya. Dan saya disimpan saja. Ya. Disimpan saja untuk yang berikutnya. Mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mengingat sudah jam 9 lebih. Jadi kita sudah 1,5 jam ini, Ustaz. Iya. Boleh ditutup dengan doa, Ustaz? Silakan. Ya. Alhamdulillah, kajian awal perdana membahas Kitabul Jami' ini telah kita selesaikan, insya Allah dengan lancar. Barakallahu fikum untuk antum semua yang sudah hadir di kajian kita di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Dan ini masih tahap awal dari apa yang kita bahas, terutama di bab 1 di hadis yang pertama tadi masih 2 poin dan itu pun juga belum selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena tadi pertanyaan juga banyak, jadi mungkin bisa disimpan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita upayakan di malam hari ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Mohon maaf jika ada yang kurang, karena semua itu karena kekurangan dan kelemahan saya, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kebaikannya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam.